6 bulan setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang bersama, mereka melawan rezim Iran. Namun akhir yang menentukan masih belum terlihat. Singkatnya tentu saja, infrastruktur militer dan ekonomi Iran telah rusak parah. Namun, rezimnya belum runtuh. Teheran masih memiliki kemampuan rudal. Formula Selat itu berantakan. Dan ya, Washington masih mengandalkan kampanye tekanan ekonomi, sementara pembicaraan tampaknya masih berlangsung. Dan kami semua di Israel bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita ditemani oleh Hussein Fawani. Dia adalah Direktur Riset di Persatuan Nasional untuk Demokrasi di Iran. Terima kasih sudah bersama kami. Lihat, sudah 6 bulan. Sulit dipercaya sejak semua ini dimulai, setidaknya untuk putaran kali ini. Apakah Iran benar-benar sedang mendekati semacam, saya tidak ingin menyebutnya babak akhir, tapi maksud saya, apakah sudah ada jalan keluar yang mulai terlihat? Tapi di sisi lain, apakah rezim telah menunjukkan bahwa mereka bisa bertahan dalam perang yang berkepanjangan? Apa yang seharusnya kita lakukan lebih jauh? Mungkin untuk melemahkan rezim. Ya, ini adalah pembicaraan yang sangat bagus ya. Terlihat bahwa Iran ya sebenarnya secara ekonomi sudah hancur ya. Secara militer juga sebenarnya sudah sangat-sangat lemah. Ditambah lagi mayoritas penduduk Iran memaksa supaya rezim Islam Iran ini harus diruntuhkan. Dan ini sebuah penjelasan yang sangat bagus oleh pengamat ya Khosrow Isfahani, dan sebelum beliau memberikan informasi terkait hal ini, Pavel mau kasih pertanggungjawaban dulu kepada kawan-kawan Sobat Waras yang sudah ini ya mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, dan kawan-kawan juga yang sudah menyalurkan dukungan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di ini Flores ya. Puji Tuhan, tadi saya sudah dikirim ya oleh relawan di sana bahwa dana yang kita kirim kemarin telah mereka pakai untuk berbelanja keperluan atau kebutuhan saudara kita yang terdampak gempa. Karena memang informasi yang saya dapat di sana itu masih ada desa-desa yang belum tersentuh. Ya, walaupun apa yang kita kasih tidak seberapa, sangat kecil ya. Kemarin Pavel kirim 3 juta. Memang itu yang masuk ke Pavel. Sebenarnya yang masuk 2.950 ya, tapi saya kirim 3 juta dan sudah dipakai untuk belanja, dan ini sudah disalurkan ya. WA-nya seperti ini, kata pendeta Salom, ini ya, selamat siang, bantuannya sudah saya salurkan di Karitas Keuskupan Labuan Bajo. Terima kasih banyak untuk uluran tangan kasihnya, Tuhan memberkati. Ya, jadi itu masih ditampung di posko dan nanti akan diantar ke desa-desa yang belum tersentuh dengan bantuan. Dan Pak ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah ikut ya menyalurkan dukungan dan berkatnya untuk mendukung hal tersebut. Terima kasih, doa Pavel Tuhan memberkati. Dan Sobat Waras yang rindu untuk mensupport ya pelayanan Pavel di pedesaan, Anda bisa mensupport melalui nomor rekening yang ada di layar kaca ya kawan-kawannya. Terima kasih untuk uluran tangannya, untuk dukungannya. Doa Pavel, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, kita akan ini ya lanjut kawan-kawan. Sabar ya. Sabar kawan-kawan ya. Oke. Ini kawan-kawan, kita lanjut lagi ya video yang tadi. Kita akan putar. Apa poin? Pertama, ketika anda berhadapan dengan situasi sandera dan masih ada senjata yang diarahkan ke kepala anda, situasinya belum terselesaikan. Republik Islam telah menyandera penduduk dunia, ekonomi dunia, bangsa Iran dan masa depan Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir. Cukup sudah. Ada satu solusi untuk masalah Republik Islam bagi dunia, iaitu pemusnahan total dan penghancuran rezim ini serta pembebasan rakyat Iran. Itu poin pertama. Tidak ada kesepakatan, total, ya? tidak ada selembar kertas pun yang akan mengubah itu. Kita sudah berkali-kali melihat sandiwara seperti ini selama beberapa dekade terakhir. Orang-orang Amerika duduk bersama pejabat Republik Islam dan berasumsi bahawa mereka bisa menjinakkan teroris. Anda tidak bisa menjinakkan teroris. Ya, Anda memang tiada solusi lain kawan-kawan selain memang rezim ini harus dihancurkan ya atau diganti ya. Karena memang ini rezim yang sangat-sangat berbahaya, sudah memakan ratus ribu ya warganya sendiri dibantai oleh rezim Islam Iran ini.
bahkan banyak wanita-wanita yang tidak menggunakan jilbab sesuai dengan aturan, itu juga langsung dihukum mati. Ya, itu mengerikan sekali kawan-kawan. Hanya bisa memasukkan mereka ke dalam kantung jenazah atau ke balik jeruji besi. Sampai di situ. Tidak ada negosiasi yang akan mengubah perilaku Republik Islam. Tujuan akhirnya, seperti seharusnya sejak awal, bukanlah pengekangan, melainkan pergantian rezim. Dan pergantian rezim hanya terjadi ketika Republik Islam secara keseluruhan dibongkar. Apakah kita sedang menyia-nyiakan sebuah Ada momen? solusi. Apakah ini momennya? Momen untuk mengejar itu sepenuhnya. Apakah momennya sedang disia-siakan? Banyak orang berpendapat sekarang bahwa ini adalah waktu yang terbuang bagi mereka yang ingin melihat rezim itu tumbang. Ini adalah waktu yang terbuang bagi miliaran orang di seluruh dunia. Ini adalah perang peradaban. Republik Islam adalah ancaman bagi perdamaian, keamanan dan kemakmuran dunia. Selama Ancaman bagi keamanan, kenyamanan, dan kemakmuran dunia. rezim ini masih berdiri, kebebasan pelayaran tetap terancam. Orang Iran, jutaan, 90 juta orang menjadi sandera rezim ini. Iraq, Afghanistan, Suriah, Yaman, berapa banyak negara yang berada di bawah kekuasaan para diktator yang tinggal di Teheran. Cukup sudah. Sudah waktunya untuk menyelesaikan tugas ini. Amerika Serikat, Israel dan rakyat Iran dapat mencapai tujuan itu. Namun untuk mencapai tujuan itu, kita perlu pertama, membangun konsensus di seluruh dunia bahawa perang ini, konflik ini dipaksa. Republik Islam telah mendeklarasikan perang ini sejak awal berdirinya 5 dekade yang lalu. Jadi ini banyak yang tidak paham ini ya. Mereka pikir bahwa serangan ini dimulai oleh Israel atau Amerika. No. Ini memang adalah keinginan dari rezim Islam Iran ini. Jadi setelah mereka menggulingkan rezim Pahlavi, mereka membangun rezim Islam Iran oleh Khamenei ini kawan-kawan. Dan mereka sudah mendeklarasikan sejak itu bahwa Amerika dan Israel adalah iblis yang harus dimusnahkan. Kita yang akan mengakhirinya. Kedua, pembunuhan terarah terhadap para pemimpin Republik Islam. Masih ada banyak tokoh dalam lingkaran kekuasaan rezim ini yang masih hidup. Saat ini di kamera, di samping, anda bisa melihat foto si kentang yang mereka sebut pemimpin tertinggi itu, Mujtaba Khomeini. Pria itu tidak relevan, tapi ada orang-orang seperti Khalil Ghalibaf, seperti Zarif, seperti Hassan Rouhani, seperti Khatami. Sebut nama mereka, bunuh mereka, singkirkan mereka, lumpuhkan rezim itu, lumpuhkan seluruh sistem ini, lalu beri kesempatan rakyat Iran untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, menurut saya Pukul banyak dari pasukan nama-nama yang Anda bersenjata sebutkan rezim, tahu bahwa alat itu adalah penindasan berikutnya dalam bersenjata. daftar. Mungkin hidup mereka akan berakhir jika Anda tahu tahap pembicaraan ini gagal. Jadi mungkin ada insentif bagi mereka untuk menjaga tahap ini tetap berjalan. Lihat apa yang terjadi di dalam negeri. Anda tahu, Anda menyinggung nasib sekitar 90 juta orang di sana. Seberapa luas penindasan internal yang terjadi? Bagaimana Anda menggambarkan keadaan rezim saat ini? Lebih dari 950 orang setidaknya telah dieksekusi sejak tahun ini dimulai. 950 orang Iran yang tidak bersalah digantung. Setiap hari, kami terbangun dengan suara azan yang mengumumkan kematian lagi di negara itu. Orang-orang berjuang untuk membeli makanan, kebutuhan hidup dasar. Para ibu dan saudari berjuang untuk menjaga anak-anak mereka tetap aman, membawa mereka pulang dengan selamat. Ketika mereka keluar, mereka dilecehkan kerana tidak mematuhi aturan hijab. Ingat, beberapa bulan yang lalu, ketika para kaki tangan Republik Islam di media barat mengatakan kepada semua orang bahawa rezim itu masih bisa bertahan, dengan penerapan hukum syariah yang lama, perempuan dipukuli di jalanan di Iran kerana tidak mematuhi hukum syariah. Berhentilah mempercayai kebohongan itu. Beri kesempatan kepada rakyat Iran untuk menyelesaikan tugas ini. Kami adalah yang berjuang di lapangan. Orang-orang Iran telah berjuang dalam perjuangan ini selama 5 dekade terakhir. Saudara-saudari kami di IDF dan pasukan intelijen Israel telah membantu kami selama bertahun-tahun. Telah berjuang bersama kami di garis depan perang tak berkesudahan yang dipaksakan oleh Republik Islam kepada kami. Sudah saatnya menyelesaikan tugas ini.
Lalu kita akan membangun kembali Timur Tengah yang sama sekali berbeza dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, memang ini adalah kita tunggu ya ketegasan dari Donald Trump. Karena memang Donald Trump masih berusaha untuk bernegosiasi dan mungkin waktunya hampir habis ya. Jadi kalau diskusi ini sudah nggak ada arah yang jelas, maka pemusnahan total akan siap dikerjakan. Karena memang ada waktu 60 hari dan sudah hampir selesai. Dan ini sangat-sangat penting karena kalau hanya pakai negosiasi begini terus tidak akan pernah selesai. Republik Islam benar-benar menyerang setiap negara Arab. Setiap jalur pelayaran disandera oleh rezim ini. Ekonomi Iran tidak hanya sedang kesulitan di bawah rezim ini. Ekonominya benar-benar telah runtuh. Rial Iran kembali mencapai rekor tertinggi minggu ini. Berapa kali lagi kita akan menyaksikan pertunjukan ini dan membiarkan rezim ini bernapas? Sudah saatnya kita menyelesaikan pekerjaan ini. Nah, betul sekali ya, sudah saatnya. Jadi jangan lagi kasih mereka waktu untuk bernapas ya, untuk banyak berbohong karena memang mereka penganut ajaran boleh berbohong kawan-kawan sehingga mereka selalu mengkhianati kesepakatan ya, selalu mengkhianati Amerika ya. Kalau ketemu Amerika bicaranya A, lalu setelah itu bicaranya B. Ini sangat-sangat mengerikan. Oke, itu dari Pavel. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir dan menyaksikan. Jangan lupa support terus Pavel Abalaban Channel. Dan update hari ini belum ada dana yang masuk di BCA dan tadi ada WA ke saya katanya ada dana yang masuk di BRI 50.000. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah support. Anda bisa support Pavel, dukung Pavel dan bisa lewat scan barcode bisa kawan-kawan atau juga bisa ke nomor rekening Yayasan Kristotes yang ada di layar kaca. Terima kasih semuanya. Salam waras, God bless and bye-bye. Salam.